Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Long Time Entertainment ya. Nah, ini ada sepul gulungan primer sekunder ya, ini yang bisa banyak, bisa dipakai berapa tipe ya, banyak ya tipenya ya. Ini pakai kawat 2,2 mili ya. Nah, kawatnya 2,2 mili, dan ini yang 1,5 mili waktu itu saya primer sekunder yang gulungan satu sub itu sekundernya ya. Nah, kawatnya beda ya, yang ini 2,2 mili, yang ini 1,5 mili. Ini gulungan untuk primer. Kita nanti ini akan kita tes ke ini mesin platina ini ya, ke mesin platina. Habis itu kita tes ke mesin ini yang pakai MOSFET ini ya, karena kemarin ada yang penasaran apakah MOSFET ini mampu ya menghidupkan setrum primer ini gitu, setruman primer yang ukuran kawat gede gitu ya. Ya, banyak yang penasaran gitu, kemarin ada yang penasaran apakah mampu gitu, ngangkat ukuran kawat gede gini ya. Nah, ini kawatnya gede-gede sekali ya. Nah, ini primernya dan ini sekundernya tuh. Ini ada 4 output ya, 1, 2, 3, 4 ya, yang 4 output itu. Ini sekarang kita coba ke mesin platina dulu ya, kita coba ke sini biar nggak penasaran, ke platina dulu. Ke platina saya kunci dulu ininya, sepuluhnya. Nah, udah saya kunci, dan sekarang kita akan tes ya, tes gulungan kawat 2,2 mili ini ya, gulungan senior ini, gulungan paling lama yang saya punya ini. Nah, kita tes. Nah, ini aki plus, dan yang satu ini aki min ya. Kita tes sekarang. Nah, tes. Nah, hidup ya, pakai platina. Platinanya pakai baja Widya ya. Nah, ini percikan di platinanya kayak gitu ya, kawat 2,2 mili. Ini pakai kondensor yang berapa ini, 14 piece waktu itu ya, ini yang platina waktu itu. Nah, pakai platina mampu ya, pakai, maksudnya pakai platina itu di platinanya nggak membara ya. Nah, normal, dan dites ke lampu seperti ini. Saya tes ke lampu dulu. Jadi bisa dilihat ini yang pakai mesin platina ya, bisa dilihat pakai mesin platina dulu buat ngetesnya. Takutnya saya ngibulin gitu ya, bohong gitu. Nah, ini saya pakai mesin platina dulu. Lampunya nyala apa enggak, lihat. Nah, nyala kan. Nah, nyalanya seperti itu kalau pakai platina. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita coba, kita pakai mesin itu ya, pakai mesin yang pakai MOSFET ini ya. Kita coba, kemarin banyak yang penasaran. Kita copot dulu gulungan ini. Ya, maksudnya kemarin ada yang penasaran itu kalau pakai gulungan punyanya
platina bisa nggak? Bisa. Ini bisa dilihat sendiri. Ini bahkan saya pakai kawat yang gede ya. Nah, pakai kawat yang gede. Sebentar dulu, saya break dulu bentar. Nah, lanjut ya. Lanjut, ini bahkan kawatnya gede ya, 2 mili ya, 2,2 mili. Pakai ini bisa pakai platina ya, dan platina nggak membara, artinya bagus. Sekarang kita pasangkan ke mesin ini, mesin pakai MOSFET ini ya. Kan banyak yang penasaran, apakah pakai tipe punya sepul, punya apa ya, punya sepul platina apa bisa? Bisa dilihat sendiri. Nah, ini saya pasang dulu, soalnya banyak yang penasaran apakah mampu mengangkat kawat gede seperti ini ya. Ini 2,2 mili kawatnya. Saya pasang dulu. Nah, saya pasang, dan sini masuk ke sini. Nah, masuk ke sini, plus aki masuk ke sini ya. Dan ini langsung kita tes ya, apakah bisa ya. Nah, ini udah nyala ya, diadu udah nyala, tapi tidak bunyi karena kan ini sepulnya nggak ada platinanya, nggak bunyi dia. Kalau pengen bunyi dikasih sini, ini kan ada plat nih, ditaruh di ujung sepul sini, platnya ditaruh di ujung sepulnya gulungan punya platina ini biar bunyi. Kalau nggak gitu nggak kedengeran bunyinya ya. Nah, saya kasih lempengan plat di ujungnya sini biar geter gitu. Nah, ini sekarang saya bunyikan. Dan di sini geter ya, lihat saja. Kelihatan nggak? Tuh, geter ya. Nah, ternyata fungsi ya, fungsi. Dan sekarang kita tes pakai lampu ini ya, apakah mampu menyala lampunya. Nah, kita tes, kita pasangkan dulu ke sini, soalnya banyak yang penasaran apakah mampu gitu. Banyak yang penasaran. Nah, saya taruh di ujung sini, sama seperti tadi posisinya yang waktu ngetes pakai platina tadi ya. Nah, udah kita tes. Nah, ini lampunya bisa dilihat apakah lampu menyala. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita tesnya. Ini saya langsung aduk. Bentar dulu, ada yang copot. Oh ya, copot Pak Bro. Bentar dulu, ternyata sambungan saya copot. Nah, lampunya udah sambung dan lampunya menyala ya. Nah, bisa dilihat ya, menyala ya. Saya redupkan dulu lampunya ya, menyala ya, sama, tapi lebih terangan yang pakai platina ya. Karena apa? Karena MOSFET-nya cuma 2 ya. Kalau pengen lebih kenceng lagi minimal 5 lah. Dijamin hasilnya kayak yang platina tadi, terang ini lampunya ya. Tuh, nyala ya, 500 watt. Dan ini pakai kawat 2,2 mili ya.
Jadi solusi platina itu ya ini udah terpecahkan gitu. Solusi platina gitu bisa terpecahkan melalui alat ini ya. Jadi pengganti platina elektronik ini terbaik ya. Terbaik menurut saya. Untuk menambah kekuatannya itu tergantung berapa MOSFET yang Anda pakai ya, dan berapa besar aki ya. Seperti itu. Akinya berapa ampere gitu. Kalau 20 ampere berarti kalau ininya lebih banyak berarti lebih jos lagi, seperti itu penjelasannya. Itu soalnya untuk kekuatannya tergantung berapa banyak fatnya dan berapa ampere akinya gitu. Dan gulungannya. Gulungan sekundernya usahakan banyak ya. Sekitar 400 lilit atau 500 lilit. Kalau untuk primernya ini antara 100 lilit apa 150 lilit itu yang bagus di situ. Yang merancang mesin ini bilangnya seperti itu, jangan terlalu banyak untuk primernya. Kalau memang terpaksa mau pakai spool punya Anda yang bekas punya platina, kalau mau nggak bongkar itu nggak masalah sebenarnya, bisa dipakai. Kalau untuk lebih kencang lagi itu gulungannya agak dikurangin dia. Kalau pakai platina kan kalau gulungannya kurang kan biasanya membara. Kalau ini gulungannya malah minta dikurangin gitu agar lebih keras. Penjelasannya seperti itu. Dan ini udah terbukti ya, terbukti bahwa pakai kawat 2,2 mili sanggup ya, nggak masalah ini, nggak ada kendala gitu, nggak pengaruh gitu. Istilahnya kemarin ada yang penasaran, Bang tolong coba dipakein kawat emailnya yang lebih gede bisa nggak gitu ya. Ini udah saya tes ya, dan ternyata bisa gitu, pakai kawat 2,2 mili ya. Ini nggak pakai bohong ya, asli nih. Nggak pakai bohong, asli murni nih, nggak ada unsur tipu-tipu. Bisa dibuktikan sendiri Anda di rumah gitu. Seandainya kalau tipu-tipu ya, Anda bisa tinggalkan channel saya ya. Saya soalnya nggak mengada-ada, bisa unsub dah ya kalau saya bohong atau menipu gitu. Ini serius murni. Jadi ini untuk mengganti platina ya, itu bisa ya, dengan catatan MOSFET-nya yang sesuai saya jelaskan kemarin ya. Drain sama source-nya itu kekuatan minimalnya harus 200 volt atau 500 volt ya. Pokoknya jangan kurang dari, kalau bisa 300 volt ke atas untuk drain sama source-nya itu. Jangan kurang dari itu. Nanti kalau kurang dari itu dijamin akan jeblok ininya. Akan jeblok fatnya, karena gulungan ini kalau sudah kena tegangan dia menghasilkan arus balik ya, arus balik. Jadi dari 12 volt menanjak menjadi 100 volt ke atas, dan itu balik ke MOSFET ini gitu. Kalau MOSFET ini voltasenya kecil, nggak pakai lama langsung meletus ya. Saya sudah berkali-kali coba dan penasaran gitu, dan ternyata memang benar. Saya cek speknya itu, ini tinggi, speknya bagus, cocok gitu. Nah, kawat 2,2 mili ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Dan ini kawat yang 1,5 mili waktu itu saya review ya. Sekarang saya tes pakai ini ya, biar nggak penasaran lagi. Ini sudah saya tes pakai 2,2 mili. Pakai ini bisa, pakai ini apalagi ya. Ini primer sekunder waktu itu ya, yang saya review itu. Nah, P1, P2, S1, S2 waktu itu ya, yang bisa dicopot waktu itu gulungannya. Nah, kalau Anda sering nonton video saya sudah tahu lah gulungan kapan bikinnya
dan saya tes pakai platina waktu itu. Kalau yang setia nonton video saya udah pasti tahu ya gulungan ini. Nah, ini saya pasang lagi dan kita tes ke mesin ini ya. Nah, kita tes. Saya pasang dulu P1 masuk ke sini, ke drainnya MOSFET ini. Nah, sekarang yang ini masuk ke sini, masuk aki plus langsung sini. Yang P2 masuk aki plus. Nah, masuk aki plus. Nah, dan yang S1 digabung ya. Karena kalau pakai primeran agak ngadat kalau diadu-adu gitu. Nah, ini saya gabung S1 P2 sama S1 saya gabung, jadi nanti outputnya pakai S2 sama P1 sini. Ini sama sini. Nah, ini udah saya pasang, kita tes dulu. Jangan lupa ujung kerennya dikasih plat gini biar geter ya platnya. Ini kan platnya dari besi ini. Kalau kena magnet kan dia ketarik-tarik jadi geter. Saya pasang dulu ini. Platnya di ujung kerennya ini biar kedengaran suaranya. Kalau nggak ada suaranya kan nggak tahu bunyi apa enggaknya. Karena memang nggak pakai platina ini. Kalau pakai platina kan otomatis yang bunyi kan platinanya. Nah, saya pasang dulu besinya, kita tes dulu. Bunyi kan. Pakai ini pun bisa bunyi ya. Yang primer sekunder saya waktu itu, bisa semi bisa murni waktu itu. Nah, kecil suaranya, kurang pas masang ininya. Lihat dulu, masangnya kurang pas. Nah, udah ya. Pakai 1,5 bisa lah. 2,2 mili aja bisa, masa 1,5 nggak bisa. Nah, bisa ya. Nah, bisa. Sekarang kita tes pakai lampu lagi ya. Ini outputnya masuk ke S2 ya, outputnya masuk dari S2 sama P1 sini. P1 kan gabung sama drainnya MOSFET itu. Nah, kita coba saya redupkan dulu lampunya biar kelihatan nyalanya. Ya, nyala ya. Nah, nyala. 500 watt nyala. Ya. Jadi terbukti ya, pengganti platina, benar-benar pengganti platina ini ya. Jadi yang penasaran bisa terobati ya, bahwa ini benar-benar bisa menggantikan platina ya. Ya, benar-benar terpecahkan. Jadi orang-orang selama ini, bisa nggak sih platina digantikan elektronik? Ternyata bisa ya. Bisa, ini buktinya gitu. Mungkin saya satu-satunya orang yang membuktikan ya, dari sekian banyak channel yang membuktikan bahwa platina itu bisa digantikan pakai
MOSFET ini ya, sama rangkaian ini ya. Pakai ini gulungannya gulungan punya platina asli ya, enggak kaleng-kaleng, asli punya platina dan enggak tipu-tipu, asli. Dan ini sudah saya buktikan bahwa rakitan ini mampu ya menghidupkan berbagai sepul punya platina ya. Anda sudah melihat sendiri ya, nggak ada rekayasa, asli ya. Dan ini pun dipasang ke mesin platina juga bisa ya. Jadi kalau Anda sudah sebal ya, udah puyeng ngadepin platina yang sering ngadat ya, sering rewel kayak gitu ya, ini solusinya, jalan keluarnya ini. Hasil outputnya lebih bagusan ini ya, stabil, nggak ada ngadat-ngadatnya. Kalau platina kan suka ngadat-ngadat ya, tersendat-sendat. Kalau ini enggak, namanya elektronik kan kecepatannya udah paten ya. Kalau kecepatannya 20 ya 20 aja. Kecuali potensio ini Anda putar-putar, berarti barulah kecepatannya akan berbeda-beda. Dan kekuatannya pun akan mengikuti potensio ini ya. Anda mau pakai kecepatan berapa? Umpama istilah kasarnya kecepatannya 1 sampai 20 gitu. Anda kalau mau kecepatan 1 berarti potensio paling 0 gitu ya kan, seperti itu. Kalau pengen paling kencang ya paling mentok gitu. Ngikutin ini. Jadi kestabilannya itu benar-benar paten, nggak kayak platina. Kalau platina kan suka ngadat rewel, nggak jelas. Solusinya pakai ini, MOSFET ini. Usahakan MOSFET-nya pakai minimal 5 apa 6 gitu minimal. Dijamin lampu ini akan terang ya. Seperti itu. Kalau seandainya saya pakai MOSFET 1, ini mungkin agak redup ya. Udah saya buktikan waktu itu, pakai 1 jadi nggak terlalu terang. Giliran dipakai MOSFET 2 itu langsung terang gitu. Jadi peningkatannya 2 kali lipat. Nah, ini udah pembuktian bahwa pengganti platina terbaik ya ini, elektronik pengganti platina terbaik. Dan hasil outputnya udah dipastikan sama dengan platina ya, karena ini gulungan-gulungan punya platina ya. Nah, gulungan punya platina. Nah, ini segedenya setangan-tangan ini ya, Bre. Setangan-tangan ini mau dipakai platina bisa, pakai ini juga bisa sekarang ya. Platina sudah terpecahkan ya. Udah ada jalan keluarnya ini. Jalan keluarnya. Mungkin Anda baru menemukan channel yang mereview seperti ini ya. Yang masalah pengganti platina terbaik ya, kayak gini. Ya, semoga ini bermanfaat ya. Bisa apa ya? Mengobati penasaran, apakah bisa sih platina bisa digantikan pakai elektronik seperti ini. Dan ini udah terbukti bisa, nggak ada yang mungkin nggak bisa gitu, nggak ada namanya yang nggak mungkin, bisa kalau dicari. Namun penemunya mungkin baru ya. Baru menemukan ya. Dan MOSFET-nya saya sarankan seperti yang saya share waktu itu, pakai K2611. Ini kekuatannya sudah jelas-jelas dan sudah saya buktikan. Dan jangan pernah mencoba pakai MOSFET yang drain sama source-nya itu kecil ya. Masalahnya nanti dijamin jeblok dan itu akan membuat Anda sia-sia ya. Membuat pokoknya sia-sia lah, dijamin akan jeblok kalau drain source-nya kurang dari 500 volt gitu ya.
Kalau setrum platina kan suka ada arus balik ya, tegangan balik lah. Hanya seperti ini penjelasannya ya, semoga memberi pencerahan ya. Jadi platina sudah bisa teratasi dengan pakai mesin semacam seperti ini. Semoga bermanfaat, dan bagi yang penasaran mau dicoba pakai apa silahkan di komen. Mau ditambah-tambahin apa silahkan di komen, nanti saya akan coba ya, di eksperimen ya, dicoba-coba lah, dikembangkan lagi. Ini bisa dikembangkan. Kalau Anda yang di rumah jago elektronik, ini bisa dikembangkan ya. Mau ditambahin flip flop juga bisa agar lebih berdenyut lagi, bisa ya seperti ini. Dan skemanya sudah saya upload, pelajari saja skemanya ya. Itu semoga bermanfaat bagi penggemar setrum platina ya, dan ingin memecahkan masalah platina ya. Selama ini platina alami ya, sering ngadat, rewel, ngupil. Jadi ini solusinya. Solusinya seperti pakai mesin ini ya. Simple ini mesinnya, simple sekali rancangannya. Yang penting pakai heatsink ya. Jangan lupa harus pakai heatsink. Kalau nggak pakai heatsink umurnya akan pendek ini. Karena ini agak panas ya. Tapi panasnya panas biasa, namanya ngangkat beban berat, pasti ada anget-angetnya lah. PDC pun juga pasti akan anget-anget gitu. Masih lumrah, wajar ya. Platina saja mampu membara ya, ini otomatis ya panas dikit-dikit. Tapi ya makanya solusinya dikasih heatsink seperti ini biar umurnya panjang MOSFET-nya. Asal hati-hati merakitnya, insya Allah panjang umur MOSFET-nya ya. Ini udah cukup sampai di sini saja ya pembuktiannya, bahwa pakai spool punya platina murni itu masih bisa ya. Bahkan ngangkat 2,2 mili ya kawat ini ya. Gede sekali nih kawatnya ya, gede sekali kawat 2,2 mili ya. Yang belum like, komen, dan subscribe silahkan like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe Anda itu bentuk apresiasi kepada saya ya. Bentuk apresiasi gimana sih, ribet ya ngomongnya. Pokoknya terima kasih. Saya juga terima kasih kalau Anda subscribe channel saya, karena membuat saya lebih semangat lagi bereksperimen ya. Bereksperimen dan bermanfaat gitu untuk Anda di rumah, dimanapun Anda berada. Nggak usah lama-lama, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.